Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang masa sanggah dan cara mengajukan sanggahan pada saat kelulusan atau lulus seleksi administrasi P3K guru honorer kemarin. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh panitia seleksi di pengumuman seleksi administrasi kemarin, maka Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menyanggah. Nah, di sini Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh panitia di masa sanggah ini. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui apa sih tentang masa sanggah dan cara mengajukan sanggahan. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk tekan like dan subscribe. Yang tidak berkenan tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Sebenarnya masa sanggah itu apa sih Bapak Ibu? Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang masa sanggah dan cara mengajukan sanggahan. Masa sanggah ini adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan pada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Jadi Bapak Ibu yang dinyatakan TMS punya kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap panitia seleksi. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diketahui Bapak Ibu apabila tidak diterima atau istilahnya tidak lolos seleksi administrasi, maka yang perlu diperhatikan adalah ketika akan mengajukan sanggahan, yang pertama, panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Kemudian panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Kemudian yang ketiga, jika alasan sanggahan diterima, maka panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan. Baik Bapak Ibu, yang pertama, panitia seleksi di sini dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, apabila kesalahan itu dilakukan oleh pelamar, maka Bapak Ibu tidak bisa menyanggah. Misalnya saja seperti ini. Yang pertama misalnya KTP belum diupload atau Bapak Ibu lupa mengupload KTP. Kemudian nanti Bapak Ibu di masa sanggah ini kemudian akan mengupload ulang, maka hal itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua misalnya Bapak Ibu salah upload KTP. Misalnya yang harusnya diupload KTP, tapi Bapak Ibu menguploadnya ijazah. Nah, ini kesalahan yang Bapak Ibu lakukan, makanya ini juga tidak bisa untuk sanggah. Atau mungkin yang ketiga misalnya Bapak Ibu salah mengisi data. Misalnya Bapak Ibu salah mengisi alamat Bapak Ibu ketika menuliskan data diri, Bapak Ibu salah menuliskan alamat. Nah, ini juga karena kesalahan Bapak Ibu, maka ini tidak bisa untuk mengajukan sanggah. Atau mungkin juga metere. Pada saat Bapak Ibu mengajukan lamaran, ada metere yang lupa ditandatangani. Nah, ini karena kesalahan Bapak Ibu, maka ini juga tidak bisa untuk diajukan untuk menyanggah. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Lah, ini Bapak Ibu, jadi panitia seleksi itu akan menerima alasan sanggahan Bapak Ibu seandainya kesalahan itu berasal dari panitia, bukan dari Bapak Ibu. Misalnya seperti ini kan panitia kan mengecek data begitu banyak, makanya
sangat manusiawi seandainya panitia pun mungkin ada kesalahan ketika mengecek data. Ini kesalahan karena human error, makanya ini bisa disanggah oleh Bapak Ibu. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu sudah merasa mengupload KTP dan KTP-nya sudah terbaca dengan jelas, tapi oleh panitia kemudian Bapak Ibu dinyatakan TMS karena KTP belum diupload, padahal Bapak Ibu sudah menguploadnya. Nah, makanya nanti Bapak Ibu bisa mengajukan sanggahan dengan form yang nanti di belakang bisa Bapak Ibu lihat. Atau juga misalnya Bapak Ibu sudah merasa bahwa Bapak Ibu mengupload ijazah, sementara di alasan TMS yang disampaikan oleh panitia Bapak Ibu belum mengupload ijazah. Lah, alasan sanggahan seperti ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan. Nah, kalau memang Bapak Ibu bisa menyampaikan sanggahan dengan tepat dan memang ini karena kesalahan dari panitia seleksi, maka panitia seleksi akan memverifikasi dan menerima alasan sanggahan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jika alasan sanggahan diterima, maka panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan. Nah, jadi seandainya alasan Bapak Ibu setelah diverifikasi kok memang betul seperti diterima, maka panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi. Jadi kenapa kok ada masa sanggah? Nah, ini karena panitia itu kan juga manusia yang mungkin bisa lalai, bisa melakukan kesalahan, maka diperlukan adanya masa sanggah. Baik Bapak Ibu, kemudian kapan batas waktu pengumuman ulang instansi setelah masa sanggah? Nah, ini dikutip dari portal rscasnbkn.go.id. Apabila pelamar dapat membuktikan bahwa dokumen persyaratan yang telah diunggah disampaikan telah sesuai persyaratan umum dan khusus yang ditentukan oleh instansi wajib mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari dari hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan. Dengan catatan dokumen persyaratan yang digunakan untuk sanggahan adalah data pelamar saat awal mendaftar di SSCASN 2021. Nah, ini jadi ada batas waktu paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan. Nah, seandainya Bapak Ibu akan mengajukan sanggah, Bapak Ibu bisa melihat di form seperti ini, dapat memilih tombol pelamar, dapat memilih tombol mengajukan sanggah untuk menyanggah hasil administrasi. Misalnya yang pertama, misalnya persyaratan yang tidak terpenuhi, misalnya scan kartu tanda penduduk. Nah, di sini misalnya di akun Bapak Ibu, KTP Bapak Ibu di keterangan itu belum diupload. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini apakah betul KTP-nya belum diupload. Di sini ada lihat, silahkan diklik. Bapak Ibu perhatikan apakah KTP-nya sudah diupload, kemudian memang warnanya tidak blur, artinya jelas terbaca. Nah, seandainya KTP yang Bapak Ibu upload memang terbaca dengan jelas, tidak blur, tapi kok Bapak Ibu dinyatakan TMS, maka Bapak Ibu bisa mengisi alasan sanggah di kotak alasan. Ibu silakan mengisi, misalnya KTP yang saya upload sudah sesuai dengan persyaratan, dan Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengupload ulang, hanya mengisi alasan sanggahnya saja. Kemudian untuk yang lain juga demikian, misalnya transkrip nilai, Bapak Ibu dinyatakan TMS karena transkrip nilai misalnya belum diupload. Nah, setelah Bapak Ibu lihat
ternyata sudah diupload, sudah jelas, kelihatan jelas, tidak blur, tapi Bapak Ibu dinyalakan TMS karena transkrip nilainya belum diupload. Makanya Bapak Ibu silakan isi alasan sanggahnya bahwa transkrip nilai sudah diupload sesuai persyaratan dengan jelas, misalnya seperti itu. Dan yang lain-lain silakan Bapak Ibu isikan, channelnya ada dokumen-dokumen lain yang dinyatakan TMS. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengajukan sanggah terhadap hasil administrasi, pelamar wajib mengisi alasan menyanggah dokumen yang dinilai pihak instansi tidak memenuhi persyaratan. Kemudian pelamar tidak diperbolehkan untuk mengunggah dokumen baru. Jadi Bapak Ibu tidak boleh untuk mengupload dokumen baru. Misalnya untuk mengupload ulang, Bapak Ibu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu hanya boleh untuk mengisi alasannya saja. Kemudian setelah memberikan alasan, maka pelamar dapat menandai checkbox dengan menyatakan bahwa alasan sanggah untuk alasan TMS, persyaratan yang dibuat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat tidak sesuai dengan dokumen, maka bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Kemudian apabila sudah selesai menyampaikan sanggahan, silakan Bapak Ibu klik tombol akhiri proses sanggah yang terdapat di samping tulisan checkbox. Bapak Ibu bisa perhatikan jadwal masa sanggah di sini. Masa sanggah jadwalnya itu tanggal 12 Agustus sampai 15 Agustus. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan sanggahan. Kemudian nanti akan dijawab sanggah pada tanggal 15 Agustus sampai 22 Agustus. Nah, pengumuman pasca sanggah akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus. Jadi pada tanggal 23 Agustus Bapak Ibu bisa mengetahui, terutama yang Bapak Ibu dinyatakan TMS atau tidak lulus seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa melihat hasil setelah Bapak Ibu melakukan sanggahan. Bapak Ibu bisa melihat hasil sanggahannya itu pada tanggal 23 Agustus. Apakah Bapak Ibu dinyatakan TMS atau tidak setelah melakukan sanggahan pada tanggal ini. Baik Bapak Ibu, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.